Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dunya wal akhirah. Summa an-nasu fi hadzal bab, itu betul ya. Summa an-nasu fi hadzal bab arba'atun. Kemudian orang manusia dalam perkara ini, dalam bab ini itu ada 4 golongan. Dalam perkara apa? Dalam perkara sebagai seorang yang kamil, seorang yang sempurna dan memberikan faidah kepada orang lain. Dan ini adalah perkara tasawuf. Seperti mana seorang punya harta misalnya, maka dia dapat memberi kepada orang lain hartanya. Kenapa? Karena dia punya. Orang punya ilmu, maka dia dapat memberi ilmunya kepada orang lain. Kenapa? Karena dia punya. Dan orang punya hakikat. Ya, apa hakikat itu? Sifat-sifat mulia yang kalau dijahirkan ke dalam perbuatan disebut akhlak. Padahal di dalam jiwa itu adalah sifat-sifat mulia, dan itu disebut hakikat. Jika dia punya itu, maka dia dapat memberi yang orang lain mendapat manfaatnya. Jika tidak, maka tidak. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak mempunyai sesuatu maka tidak dapat memberi. Kita berbicara tentang istilah asy-syaikh. Ya. Dalam berbagai ilmu disebut syaikh. Ya. Dulu di Mesir ya, di Al-Azhar itu, setelah kalau ukuran tingkatan pendidikan modern sekarang, ya, pendidikan yang rasional, SMA ya, lalu S1 gitu. Nah, dulu nggak ada S2, S3. S1 itu sudah semuanya. S1 itu ya S2, S3 semua itu udah terakhir. Apabila lulus dari Al-Azhar itu gelarnya bukan LC dulu itu, sebelum ada sistem akademis yang mengikuti barat, sistem lama, disebutnya syaikh. Nanti dia dalam bidang apa? Syaikhun nahu, syekh hadis, syekh gitu. Itu istilah salaf lah, istilah lama gitu. Dan di Arab itu kepala suku disebut syekhul balad, kepala suku. Jadi syekh itu orang yang dituakan, apakah umurnya, apakah ilmunya, apakah tingkatan keluarganya, ya, itu digelari syekh. Gitu. Yang diterangkan ini juga adalah berkaitan dengan tentang definisi syekh yang dijelaskan sebelum ini. Ya, berapa bulan kita membaca tentang pendapat para aulia, para sufiyin tentang seorang syekh dalam tasawuf, dalam tarikat. Mereka yang disebut syekh itu adalah yang mursyid, ya, yang kamil. Kalau kita Mas Apabaya disebut syekh, syekh deh. Ya. Ya, sebetulnya tingkatan sebutan syekh itu tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. Karena dia adalah seorang yang al-mursyidul kamil, ya, yang sempurna. Ini yang diceritakan dalam buku ini. Lalu kemudian Al-Imam Ahmad Zarruq mengatakan bahwa dalam perkara ini ada 4 tipe ya, ada 4 tipe. Semuanya ulama. Ya, semuanya ulama. Ini bicara ulama, bukan semua orang, ini bukan semua orang.
Ya, summa annasu fi hadzal bab. Ya. Kemudian orang dalam bab ini, dalam bab kesyekhan gitu, dalam bab irsyad, dalam bab apakah dia apakah dia yang seperti mana yang dimaksud dengan seorang syekh yang kamil, yang irsyad, yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, rohaninya. Ya. Karena ada orang punya ilmu dan dia menerangkan agama dan orang mendapatkan ilmu itu dan memahaminya. Kalau misalnya orang itu kemudian melihat perilakunya, berhenti mungkin ngikutin tuh. Tapi manfaat banget ilmunya. Nah ini artinya ulama juga tetap ulama, ya, tetap soleh. Namun mereka yang dapat memberikan hakikat kepada yang lain, memberikan akhlak kepada yang lain, kan begini. Kita belajar sama orang punya ilmu, yang ngasih ilmu Allah, bukan orang alim. Kenapa kita di tempat ilmu mesti beradab? Karena bukan di depan orang alim, tetapi di depan Allah. Itu yang orang datang ke tempat ilmu itu hatinya datang ke Allah, jangan kemana-mana. Makanya di Ceger dulu Kiai Ceger nyebutnya ngaji itu hadir. Hatinya hadir bersama Allah. Ya. Karena nggak bisa manusia memberi ilmu kepada manusia, nggak bisa. Ya, kalau bisa, ya ngomong ya, yang hadir 100 orang, dia ngomong seorang, yang 100 semua dapat sama. Ternyata tidak sama dapatnya. Tergantung adabnya kepada Allah di dalam majelis ini. Jadi orang nggak boleh ngelihat siapa yang nyampain, bukan. Jika duduk di majelis ilmu, berarti dia di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Dan ini yang hilang ya di zaman sekarang, adab-adab ini di majelis ilmu ini hilang. Nah, orang menuntut ilmu, Allah yang memberikan paham ilmu itu. Namun tetap kapasitas orang itunya punya ilmu. Ya, punya ilmu. Dia sampaikan, maka Allah yang mentasbit di dalam hati orang. Tergantung kepada kekhusyuannya dan lain sebagainya. Ya. Dan begitu juga seorang yang diikuti, diteladani, ya, tentu akhlaknya, tentu kedekatan hatinya kepada Allah, tentu kebersihan nafs jiwanya dari sifat-sifat buruk. Nah, kalau memang dia itu seorang yang, ini kita cerita tentang yang di sini kan orang yang kamil, orang yang mursyid, yang disebut syekh adalah orang yang punya sifat-sifat bersih hatinya, penuh dengan hakikat di dalam jiwanya, artinya sifat-sifat mulia. Dan dia ini yang dapat memberi sifat itu kepada orang lain. Bukan dia yang beri, tapi Allah. Ya, tetapi Allah. Saya pernah memberi contoh begini. Seorang ibu guru TK misalnya mengajarkan kebersihan, menanamkan sifat kebersihan kepada anak-anak kecil itu kan. Menurut teori pendidikan bahwa mencontohkan bersih mesti melalui pertunjukan. Gitu, bahwa kalau ada yang kotor, anak-anak ini kotor ya, taruh di sini. Terdidik anak-anak itu. Tapi untuk tertanam sifat bersih belum tentu. Kenapa? Karena mungkin itu ibu guru ngajar di sekolah tentang kebersihan, di rumahnya jorok modal. Di rumahnya jorok, itu nggak bakal sifat bersih itu pindah ke orang lain, nggak bakal. Karena yang mindahin akhlak itu Allah. Manusia boleh dibohongi, ya artinya di depan orang dia menunjukkan sifat bersih, tapi Allah nggak bisa dibohongi. Ya. Misalnya saya nih ngajar bahwa Bapak Ibu mari kita bersabar. Ya, sabar. Bapak cuma dapat ilmu sabar. Tapi sifat sabar nggak akan dapat. Kenapa? Karena sayanya nggak punya sifat sabar. Lalu bersahabat, berkuduah dengan saya. Ya.
nggak akan dapat sifat sabar. Meskipun saya pura-purain, ya kan, orang di depan orang lain itu bisa pura-pura, dan orang lain boleh tertipu. Wah, sabar banget ini Ustaz, gitu. Nah, tapi tanya bininya misalnya, tanya orang yang dekat, ya, dan lain sebagainya. Nah ini tidak bisa, artinya la yufid, tidak memberikan faedah. Nah maka yang sudah kita terangkan itu, Syekh itu sifatnya begini. Ya, yang paling yang paling sering saya ulang-ulang itu bahwa seorang syekh dalam arti mursyid adalah seorang yang ucapannya dari jiwanya, dan itu yang dapat membangkitkan orang lain, ya, yang dapat merubah sifat orang lain. Dia dengar dari ucapan, karena ucapannya ini, ya, yang diucapkan oleh lidahnya memang dari jiwanya, dari hatinya, ya, bukan dari dibuat-buat atau ya dibikin-bikin, tidak. Gitu. Nah ini memang seorang mursyid itu, ya, seorang pembimbing itu kerjanya ngomong, gitu, ya, ngomong, gitu. Tapi ngomong itu maqal, ya, ucapan maqal, ngomongnya minal hal, dari dalam jiwa, dan kita dididik oleh mereka itu dengan ucapannya, tetapi sebetulnya ucapan yang dari jiwanya. Ini yang dimaksud dia bermanfaat bagi orang lain. Nah kalau ilmunya sama misalnya dengan mereka, kita ikut ucapan mereka, tetapi kita tidak punya hal itu, tidak punya hakikat itu, ya, maka sampai di kepala orang itu hanya pengetahuan saja, pikiran saja, ya. Sama dengan orang ngajar, dia sendiri nggak paham, karena ada tulisannya baca aja, gitu. Itu ya, Allah nggak akan ngasih ilmu melalui orang itu, gitu, nggak ada. Nah ini sekedar pengantar tentang kenapa Imam Zarruq ini membagi ulama menjadi 4 kategori, dan hanya satu yang dari 4 ini yang dimaksud, ya, oleh keterangan sebelum ini tentang dialah seorang yang kamil, yang mufid, yang memberi faidah kepada orang lain. Taib, summa an-nasu fi hadhil bab arba'atun. Al-awwalu rajulun nafa'ahu Allahu bi nafsihi wa lam yanfa' bihi ibadahu, wa huwa as-salihu al-khafiyyu al-ghaniyyu al-mu'tazilu alladhi la tawajjuha lahu wa la tawajjuha li ahadin ilaihi. Wa hadha halu aktsaril ubbad waz zuhad wa ahli ta'ati was sadad. Fahum la yu'rafun wa idza 'urifu la yanfa'un illa min haitsu at-tabarruk bihim. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Yang pertama adalah seorang yang Allah beri manfaat untuk dirinya. Ilmunya manfaat untuk dirinya saja, tetapi tidak manfaat, ya, Allah tidak memberi manfaat dengan sebab dia kepada orang lain, ya, kepada hamba Allah yang lain tidak, ya, artinya kalau kita datang ke dia dan minta nasihat, nasihatnya nggak berguna, ya. Siapa dia? Wa huwa saleh, dia orang saleh. Al-khafiyyu, yang tersembunyi,
tidak dikenal orang. Al-Ghaniyu, dia memang nggak perlu itu. Dia mencukupi diri sendiri saja. Al-Mu'tazilu, yang i'tizal, mengisolir diri, jauh dari orang. Biasanya tinggalnya di atas gunung, bikin rumah di situ, ya, cocok tanam sendiri, makan sendiri, ya, nggak ada interaksi kepada orang. Kerjanya ibadah, zikir, ya. Allazi la tawajjuha lahu, enggak ada orang yang datang ke dia untuk ngambil ilmu, enggak ada. Wong dia udah menyendiri, udah ninggalin orang jauh, sembunyi. Wala tawajjuha li ahadin ilaihi, dan enggak ada, ya, tawajjuh kepada seseorang kepadanya, tidak ada. Artinya tawajuh seseorang kepadanya tidak ada. Enggak ada orang khusus dididik oleh dia, tidak ada. Ini siapa? Ini adalah keadaan jiwa kebanyakan atau mayoritas ahli ibadah, ahli zuhud dan ahli taat, dan orang-orang yang lurus, orang yang taat, orang-orang yang lurus hidupnya. Ya. Enggak begini, enggak begitu, enggak begini, enggak begitu, lurus. Ibadah saja, zuhud aja, ya. Naik tinggal di gunung, dia bikin rumah di situ, nanam cabai, bawang, tomat, ya, semua padi, semua. Ya. Nah, ini zahid dan abid. Ini orang soleh, tetapi tidak bermanfaat kepada orang lain. Kenapa tidak bermanfaat? Kalau orang datang dengan berbagai problem hidupnya, lalu datang kepada dia minta nasihat, dia nasehatin suruh seperti dia. Makanya lo berhenti jadi pegawai negeri, haram, ya. Udah diam di masjid, zikir, ya, itu. Ya. Kalau dalam pandangan orang sufi, orang zuhud ini, ahli ibadah ini adalah orang soleh. Apa kata mereka? Ini kata mereka, ya, bukan kata kita. Dia itu orang yang sakit, tapi jujur. Tahu kapasitas dirinya tidak mampu hidup dengan tajammu'at, artinya dengan berbagai macam corak model kehidupan orang. Dia takut terpengaruh, maka dia lari dari orang. Ya, menjaga kebersihannya. Ya, itu sebab, ya, dia menjadi itu sebab manfaat sekali untuk dirinya. Kita pergi aja ke gunung, bikin rumah di sana, dan enggak ketemu orang macam-macam, bersih pikiran itu, jiwa itu, zikir khusyuk, ibadah khusyuk. Ya. Nah, mereka adalah sebetulnya orang yang belum sembuh, belum sempurna, maksudnya istilah belum sembuh itu. Dan dia jujur bahwa dirinya lemah, maka dia menjauh diri dari orang. Maka disebut ini tidak bermanfaat. Itu bukan sufi, bukan. Itu zahid. Kalau kita masalah orang mencil aja, wah sufi itu. Ya, kalau maknanya suka sepi, ya sufi suka nyepi gitu, gitu. Bukan. Sufi itu, istilah sufi, syekh, mursyid, itu satu maksud. Ya, satu maksud. Jadi untuk disebut sufi itu melewati fase zuhud itu, tidak stuck di situ, tidak berhenti di situ. Jika berhenti di situ, zahid saja, ibaratnya tidak meningkat kesempurnaan rohaninya, maka kecenderungan dia akan menjauh dari orang. Kecenderungan dia akan mengisi waktu itu dengan ibadah saja. Cenderungnya kepada bilangan, ibadah mesti banyak, zikir mesti banyak. Itu orang ahli ibadah. Ya. Kalau dalam pembicaraan mereka, karena ini orang yang Allah memandang tidak layak untuk menjadi ahlillah, maka Allah sibukkan dia dengan bilangan ibadah saja. Nah, dia ini bicara bahwa agama itu semuanya seperti yang dia lakukan. Ya, padahal agama tidak demikian. Agama dapat menjawab untuk semua urusan manusia di dunia ini, bukan orang yang menyepi saja.
Ya, itu sebab tidak manfaatnya kepada orang lain, karena kalau kita datang ke dia, dia akan memerintah orang seperti dia. Ya, ini sekali lagi ini bukan sufi, ini zahid, wa abid, wa mu'tazil, ya, wa khafi. Nah, itu khafi itu suka sepi, ya. Bukan sufi tapi khafi. Asani yang kedua, rajulun nafa'allahu bihi ibadah. Ini yang kedua. Seorang yang Allah beri manfaat dengan sebab dia, ya, kepada orang lain. Orang lain bermanfaat. Tetapi walam yanfa' bi nafsihi, tetapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Ya. Ceramah sono, ceramah sini, ngomong sono, ngajar sini, ngajar sono. Ya, dia baca, antar dia sampaikan, dia baca, wah ini ada hadis ini buat khutbah pas nih, sampaikan. Ada hikmah, wah ini nih buat ceramah pas nih, sampaikan. Dia belum sempat ngamalin. Nah, ini kebanyakan siapa? Wahumul fuqaha. Ini para fuqaha, para ulama. Para ulama yang alladzina laysat lahum a'malun tsabitatun. Ulama yang tidak memiliki amal yang sabit. Ini mesti hati-hati. Istilah amalun sabitun menurut ahli hadis berbeda dengan menurut ahli sufi. Kalau menurut ahli hadis, amal sabit itu amal yang berdasarkan dalil, sabit bid dalil. Tetapi menurut ahli sufi, amal sabit itu amal yang sabit fi qalb, fil batin. Dia memberi karena keluar dari sifat dermawan. Ya, memberi bukan karena ingin dipandang. Gitu. Memberi atau karena dipaksa memberi. Ini la yasbut hadzal hamal fi qalbihi, ya, haqiqatahu. Tidak. Nah, para ulama ini tidak memiliki amal yang sabit. Wala ahwalun sahihatun, dan tidak punya ahwal yang sahih. Apa ahwal yang sahih? Ini juga istilah sufi. Ahwal itu keadaan, tapi maksudnya adalah keadaan jiwa, keadaan domir, keadaan batin, ya, suasana, katakan begitu, suasana batin yang sehat. Bagaimana suasana batin yang sehat? Nggak ada dengki, nggak ada buruk sangka, nggak ada iri, nggak ada takabur, nggak ada memandang rendah, ya, dan tidak ada memandang orang salah maka mudah melupakan, mudah memaafkan. Ini namanya ahwal sahihah, ya, karena di dalam jiwanya memang telah tertanam karakter sifat mulia tersebut. Nah, para ulama itu tidak punya ahwal yang sahih. Nah, saya ingin menjelaskan dari mana kita mendapatkan itu, bukan dari baca. Kita membaca buku tentang akhlak, sabar, syukur, ridha, wara, juhud, yakin, ya, baik sangka, memaafkan, mengerti, memahami, meyakini. Kita baca buku semua itu, berpuluh-puluh buku baca, itu hanya nyangkut di pikiran, tidak dapat memiliki sifat mulia itu. Enggak. Apakah orang berilmu lalu beramal? Nanti dulu. Jalannya hanya satu. Kun abdan li, akun robban lak. Berilah kehambaanmu, aku akan beri rububiyahku. Slogannya begitu.
lakukan ibadah itu untukku, maka aku akan berikan sifat muliaku ini kepadamu. Itu jalannya. Bukan karena banyaknya bilangan ibadah, zikir, ibadah. Tidak. Amal apapun tidak akan membangun kekuatan rohani, robbani, jika tidak dilakukan karena Allah. Dan tasawuf itu, tarekat itu, ya, adalah media untuk mengondisikan, mendidik agar orang melakukan ibadah untuk Allah. Itu sebab mereka dapat sifat mulia itu. Maka jika dia dapat sifat mulia yang mereka sebut hakikat itu, maka tumbuh ahwal sahihah, jiwa yang sehat. Nah, ulama ya, tetap yang di atas juga tetap dinamakan ulama. Ini kan istilah ya, kita mesti hati-hati, jangan terus mengklaim lalu memburukan orang, jangan. Yang pertama juga ulama, ini bicara ulama ini 4 orang dalam ada 4 tipe ulama. Mana yang mursyid, maksudnya begitu. Mana yang mampu mewariskan, menjangkitkan, mempengaruhi, membentuk jiwa orang lain menjadi baik dan dia teladannya. Mana itu? Mungkin orang berdakwah puluhan tahun nggak ada yang satu pun yang lahir dari tangannya orang soleh atau orang alim. Kalau dalam tasawuf dipandang, ngapain buang-buang waktu? Lebih baik duduk, perbaiki diri sendiri, selesai. Nah, ini dari segi irsyad. Tetapi yang namanya orang ceramah, ngomong, ilmu, ya, tetap orang dapat, tapi dia tidak dapat. Makanya ada penuntut ilmu itu, jika ada ulama, ya, dia tidak mengamalkan ilmunya, ambil ilmunya kita amalkan, selesai. Karena bukan ilmu dia, ilmu Allah. Kita paham juga Allah yang memberi. Enggak ada orang bisa memberikan meskipun dia punya metode, punya, tidak. Ya. Nah, yang kedua ini biasanya orang ulama yang tidak punya amal yang sabit. Kalau punya amal yang sabit, manfaat, gitu. Orang habis ngaji nih, orang habis mondok puluhan tahun di dalam negeri, di luar negeri, pulang bawa ilmu, lalu dia amalkan. Kalau dia jujur, dia akan mengakui bahwa mengamalkan lebih susah dari menuntut ilmu. Kalau dia jujur. Itu sebab dalam sepanjang sejarah orang-orang seperti ini, orang alim dan kemudian menuntut ilmu, akhirnya dia jatuh ke pangkuan kepada kepangkuan seorang murabi yang akan dijelaskan di buku ini yang sudah kita baca. Ya. Karena kalau dia jujur, beramal itu susah, tidak mudah. Bukan sekedar dia tahu hukumnya dan dalilnya, ya, bukan. Ya, ini kesimpulan yang kita baca dari awal. Ya. Nah, karena mengamalkan itu bukan hanya beramal, tetapi tadi perlu tawajuh kepada Allah, tadi perlu membetulkan ibadahnya untuk Allah, baru membangun rohaninya. Makanya ulama mengatakan annal ilma la yaj'alut taqwa, bahwa ilmu itu nggak bikin takwa. Yang bikin takwa orang yang beramal dengan ilmunya dan ikhlas karena Allah. Jadi 3 tuh, ilmu, amal, ikhlas. Jika kurang, nggak bakal membangun rohaninya. Ibarat makan sepiring yang masuk paling 2-3 butir, tetap adam, ya, ada. Bahkan kalau menurut kisah-kisah para aulia, ya, dia sempurna hanya perlu waktu yang sebentar. Itu tergantung tingkat kesidikannya kepada Allah.
Baik. Bal qana'u birrusum. Nah, para ulama seperti ini nih, dia merasa cukup dengan rusum. Apa rusum itu? Bentuk luar rusum itu. Amal zahir, amal lahir. Ya. Rusum itu rasem gambar sebetulnya. Artinya bentuk luar, formalitas. Ya. Formalitas. Ustadz formalitas. Kiai formalitas. Ya. Ya kan seperti pesantren itu kan formalitas kiai. Nggak mungkin orang nggak punya ilmu bikin pesantren kan, itu kan formalitas. Cukup di situ. Ya. Wastaghalu, kesibukannya apa? Bil mantuq wal mafhum. Ya. Ngomong nerangin selesai. Ya. Tidak bagaimana memikirkan ya, akhlak umat, rohani umat, generasi akan datang seperti apa. Ya. Tidak. Nah, ini yang kedua. Ini juga tidak bermanfaat. Artinya tidak bermanfaat dalam perkara memberikan teladan rohani kepada orang lain. Ini tidak manfaat, itu maksudnya. Kalau ilmu bermanfaat. Wa kadzalika ahlul ahwalil ghalibah. Ini sebetulnya yang ketiga sebetulnya nih. Ya, yang ketiga. Nanti yang ketiga di bawah itu jadi yang keempat. Kalau misalnya yang di bawah tertulis 3, ya ini dalam bahasa Arabnya, tapi kalau dalam terjemahannya mah udah 1, 2, 3 sudah. Ya. Ya, itu yang ketiga, ahwalul ghalibah, ya betul. Ya Pak, terjemahannya itu. Wa kadzalika, ini yang ketiga, ahlu al-ahwali al-ghalibati. Nah, tadi kita bicara ahwal tuh. Ahwal itu suasana batinnya, keadaan jiwanya. Orang tahu ilmu sabar misalnya, tetapi dia punya tidak sifat sabar dalam dirinya, itu satu. Dan semua akhlak-akhlak lain. Dan semua yang disebut iman, makrifat, syuhud, yakin, ini kan nama-nama nama-nama istilah-istilah dalam agama tentang sifat-sifat mulia ini. Ya. Ini orang boleh mengucapkan dan boleh menerangkan dan paham, tapi hakikatnya ada tidak pada dirinya, yang menimbulkan tadi suasana yang sehat, jiwa yang sehat. Ini. Nah, yang ketiga ini orang yang memiliki ahwal itu bahkan ghalib. Ya. Apa ghalib? Dominan. Kalau yang di atas zahirnya yang ghalib, akhwalnya tidak ada. Ini sebaliknya, akhwalnya yang ghalib. Nah, lalu zahirnya, akalnya mungkin tidak ada ilmu, atau mungkin ada tapi kalah dengan keadaan jiwa. Tapi ulama mengatakan akalnya lemah. Karena ada orang ilmunya banyak, akalnya lemah. Ada orang akalnya kuat, ilmunya dikit. Karena ada orang dikit ilmunya, pintar banget akalnya itu. Ya. Seperti itu. Saya ketemu tukang bengkel, nggak kursus, nggak apalah, kan dikit pengetahuannya. Akalnya banyak. Yang kursus banyak teori, akalnya kecil banget. Ya, udah kalau ini nggak bisa, udah nggak bisa, udah gitu. Ya. Nah, ada orang rohaninya sempurna tapi akalnya kecil. Ya. Jangankan ngomong tentang teori ilmiah, maaf, jangankan ngomong tentang apa yang dirasa di dalam dirinya. Ya. Kan begini, mereka para ulama, ya orang-orang yang para aulia yang memiliki, para mursyidin yang memiliki ahwal yang sehat itu, memiliki sifat-sifat mulia, dia boleh membicarakannya dengan fasih sehingga orang
Yang mendengarkan meskipun tidak punya perkara itu, benda itu, selalu dia punya paham karena dia hadirkan secara logik ilmiah. Ini namanya punya kepasehan. Nah, orang yang ketiga ini nggak punya, nggak bisa ngomong. Jiwanya bersih ada, tapi nggak bisa ngomong. Itu sering disebut majdzub. Majdzub itu adalah orang yang istana'ahullahu ya linafsih. Orang yang hanya dijadikan oleh Allah untuk dirinya, tidak dikirim, katakan begitu, kepada orang untuk mengajak orang kepadanya, tidak. Udah lo diam sini, karena nggak bisa ngomong lo, kan gitu. Ntar kalau ngomong salah, salah menurut syariat, salah menurut adab, salah menurut hakikat, salah karena ya lemah akalnya. Ya kenapa? Perkara agama itu mesti ada mizannya, mesti ada timbangannya untuk dikatakan benar atau salah. Tidak bisa menurut perasaan kira-kira, tidak. Nah, maka ini ahwal ghalibah ini alladzina la tajri harakatuhum bimuqtada syar'i wal hikmah. Yang gerak-geriknya, aktivitasnya itu ya tidak berlaku menurut ketentuan syariat dan hikmah. Ya. Kan majdzub. Kenapa? Lisalbihim an ikhtiyarihim, karena kemampuan memilihnya ya telah ditarik oleh Allah. Ya, telah dihapus oleh Allah kemampuan ikhtiar akalnya, memilih kata, memilih waktu yang tepat, memilih ya, semua ikhtiarnya. Namun ma'atahaqquq ikhtisasihim bil karamah, namun dia meraih keistimewaan karomat dari Allah karena hatinya tidak berhenti dengan Allah ya. Wa nahwiha, dan lain-lain. Ya, ini sering digambarkan orang yang majdzub. Orang yang majdzub itu kan orang yang di depan syariat dianggap sukutut taklif. Ya. Artinya dianggap rufi'at taklif, majnun. Ya. Bukan karena supinya, bukan, karena memang ya, artinya keutuhan rohaninya, ingatnya selamat, gitu. Tetapi zahirnya tidak selamat, dan ini tidak bermanfaat pada orang, tidak berguna dalam hal irsyad dan tarbiyah ya. Bihaitsu tultamasu barakatuhum, namun ini keberkahannya dapat diambil ya. Wa tustajabu da'awatuhum, doanya juga dikabul. Wa tanfudhu fil wujudi himmatuhum, segala himmahnya di dunia ini ya terlaksana ya. Fayantafi'u bihim, nah ini manfaat nih dari segi ininya nih. Man tawajjaha lahum, yang datang kepada mereka, ngambil berkah, ngambil doa ya, udah dapat. Wala yantafi'una bi anfusihim, tetapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Apa yang dia doakan, dia menggak berdoa untuk dirinya ya. Orang mendapat berkah dari dia nggak mendapat apa-apa, dia tetap begitu ya, karena dia asik dengan keadaan jiwanya ya. Nah, sebetulnya adabnya kepada orang seperti ini jangan dihiraukan, biarkan dia di dunianya. Jangan diseret-seret ke majelis. Ini biasanya orang dibawa-bawa ke majelis itu yu'zi, menyakiti dia. Ya tetap kelakuannya kayak orang gila, karena memalukan. Memalukan dalam hal adab dan agama dan syariat. Ya. Masa orang duduk di majelis taklim orang gila lah, kan begitu. Ini adabnya jangan diganggu dia, biarkan.
Dan ini ya untuk mengetahuinya juga ini susah. Ya, untuk mengetahuinya susah. Namun apabila persangka orang yang banyak, ya, artinya persangka orang yang banyak, mungkin gitu. Namun yang artinya yang kita mendapat penerangan memang tidak tahu, dan sampai kapanpun orang tidak tahu. Kalau tahu pun orang tidak menghiraukannya, kecuali orang-orang yang ingin kepada Allah terkadang bertemu dengan dia, untuk ngasih nasihat saja udah. Yang kagak mah kagak. Ya, ini yang orang ahli dunia datang ke situ. Lah emang dia gayanya begitu aja. Ya, orang lain aja yang memberikan tafsiran. Wah ini anu. Tidak. Contoh, banyak sekali kisahnya di dalam ulama dulu. Umar bin Abdul Aziz dulu tuh. Ya, siapa Umar bin Abdul Aziz? Adalah khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Ya. Dia adalah seorang cucu Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Dia tumbuh sejak kecil suka kepada ilmu dan suka kepada ulama, suka duduk di majelis ilmu, meskipun dia seorang putra dari putra mahkota. Orang tuanya Abdul Aziz namanya, putra mahkota. Ya, dan dia sebagai seorang gubernur, katakan gubernur di Mesir. Tapi dia tidak mau ngikut ayahnya, dia tetap di Madinah ngaji kepada gurunya Al-Imam Ibn Hazm, guru hadis. Dan Umar bin Abdul Aziz ini ya, karena dia orang istana, pakaiannya itu mewah. Minyak wanginya dari sini setengah kilo itu udah keciuman. Umar katanya datang nih. Dan pakaiannya itu kalau habis pakai dibuang, ganti lagi yang baru, ganti loh. Tampilannya necis terus. Ya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Kenapa begitu? Karena dia hidup di tengah glamor istana, tapi jiwanya bersih. Nah, mereka itu para mursyidin. Ada istilah begini, dia tahu mutiara yang terpendam dalam lumpur, dia tahu ada jiwa anak-anak muda begitu yang baik, tetapi ada dalam lingkungan yang kotor. Gitu. Nah, Umar bin Abdul Aziz jiwanya tidak suka kepada kedudukan, tidak suka kepada popularitas, tidak suka. Ya, dia sukanya dengan ilmu. Dan bagaimana agar hati ini selamat dari belenggu dunia, belenggu materi. Adapun dia berpakaian mewah ya karena protokoler sudah nyiapin, yang nggak bisa mengingkari. Nah, setiap pulang dari Madinah, dia mau pulang dari Madinah ke Syam, itu mesti ketemu orang ahlil ahwalil gharibah ini. Ya. Dia pengembala kambing, gambarannya begitu. Kalau begitu lewat, ya, si aulia ini, si wali ini ya, memberi salam tanpa menoleh. Assalamualaikum, wahai orang yang, kalau kata kita mah, yang rebok pakaiannya tapi jiwanya sepi, yang mencintai Tuhannya. Dia kaget. Siapa yang ngomong tuh? Siapa yang ngomong tuh? Katanya. Ya. Suara ini suara dari langit, katanya gitu. Dilihat ya orang bercompang-camping lagi ngangon kambing gitu. Hei pengembala kambing, ya kamu jangan menjilat dengan orang karena dia orang raja. Ya. Apa kata dia? Engkau sendiri yang akan merasakan bagaimana orang-orang ya, di sekeliling rumahmu itu penjilat. Terkejut dia. Nah, ketika itu memang di dalam sejarah zaman dia itu hiduplah seorang Hajjaj As-Saqafi, penjilat nomor 1 di istana dia. Terkejut, oh tahu ini orang. Ya udah terus pergi. Sampai dia menjadi raja, ya, tetap selalu ketemu di padang pasir dengan orang ini. Satu ketika beliau pernah minta, ya Ami katanya, engkau aku perlukan sekali nasihat. Apabila artinya aku dalam keadaan susah, ya,
dalam memikirkan kepemerintahan ini engkau selalu hadir. Mau tidak engkau tinggal di istana bersamaku? Apa dia bilang? A'udzubillah. Engkau mau memindahkanku dari tempat yang bersih ke tempatmu yang kotor? Ditinggal pergi. Nah, ini kan apa? Hanya mendapatkan barokah jiwanya. Kalau misalnya dibawa ke madrasah, misal dibawa ke majelis, ya udah pakaiannya kotor, orang uring gulang-guling aja, dan mungkin tidak bisa karena akalnya tidak normal. Hanya diucapkan, dan apa yang diucapkannya dia nggak bisa ngambil pelajaran buat dia, tidak. Dan ini tidak bisa dijadikan mursyid. Hanya bertemu orang yang memang akan dikabulkan doanya, ketemu dia. Allah buat dia yastantiq, mengucapkan. Bukan datang minta, Pak, Mbah doain saya Mbah, enggak bisa. Taib. Kemudian ar-rabi itu yang keempat itu, rajulun nafa'ahu Allahu bi nafsihi. Nah, ini yang keempat ini adalah seorang yang Allah berikan manfaat untuk dirinya, wa nafa'a bihi ibadahu, dan bermanfaat, dan Allah beri manfaat dengan sebab dia kepada orang lain, kepada hambanya. Dia manfaat kepada dirinya dan manfaat kepada orang lain. Siapa mereka? Ulama. Wahumul ulama'u, dan baru dinamakan al-amiluna. Yang kedua di atas juga sama, amil, tapi amalnya laisa lahum a'malun tsabitah. Kemudian wal arifuna, ma'rifat. Al mursyiduna, pembimbing. Siapa? Allazina uyyidu bil ilmi. Nah, seorang arif mesti didukung dengan ilmu. Saya ingin berhenti di istilah ilmu dan istilah ma'rifat. Sebetulnya istilah ma'rifat yang tokohnya dipanggil arif itu istilah bid'ah. Artinya istilah bid'ah tidak ada di kamus abad-abad pertama, nggak ada. Ma'rifat itu tidak ada, sehingga disebut arif. Nggak ada kan? Al-arif billah Abu Bakar Siddiq, nggak ada tuh. Al-arif billah Umar ibn Khattab, al-arif billah Muhammad Rasulullah SAW, tidak ada. Dan kata alima dengan kata arafa itu lebih tinggi dan lebih kuat alima. Di Al-Quran digunakan alima itu pengetahuan, bukan saja dari mendengar tapi juga dari melihat. Itu alima. Tapi kalau arafa, pengetahuan yang dari mendengar. Secara ilmiah, pengetahuan yang dicapai dari melihat lebih kuat, lebih sabit dibanding dengan mendengar. Artinya al-alim billah itu yang tepat. Al-arif billah tidak tepat. Sebetulnya begitu. Baik lughatan, syar'iyan, wa adatan. Tradisi orang Arab tetap tidak menggunakan bahwa ma'rifat itu pengetahuan yang lebih tinggi daripada alim. Namun kenapa orang sufi menamakan gurunya arif? Karena kata alim dan kata ulama dipakai oleh semua orang. Orang punya ilmunya sedikit, al-alim. Orang yang punya ilmunya banyak, tapi mengejar dunia, mengejar kedudukan, al-ulama, al-alim. Nah, maka para salikin cemburu. Gurunya tidak mau disamakan dengan yang lain, maka digelarkan arif. Maka apa arif? Arif itu alim plus, itu yang penting. Arif itu alim plus.
Gitu. Jadi nggak boleh dinamakan al-arif billah goblok. Nggak bisa. Kalau dia wali, ada namanya, bukan arif. Zahid, soleh, ya, ahli sadad, ahli bir, begitu. Atau abid, ya. Tapi bukan arif. Ya. Arif ini ba'dal ilm, kemudian diamalkan karena Allah, lalu mendapat hakikat rabbaniyah, maka disebut arif, gitu. Maka al-mursyidun alladzi uyidu bil ilmi, yang diperkokoh oleh ilmu, wa khussu bil basirah, dan diberi keistimewaan dengan mata batin yang bersih, tajam. Wa zaharu bil akhlaqil hamidah, dan berpenampilan dengan akhlak yang terpuji. Wa ta'addabu bil adabis sadida, dan beradab dengan adab yang lurus. Fa zaharu alaihim minal aqli, maka akan hadir di depan orang itu, ya, minal aqli, akalnya luas, tidak sempit. Wadiyanati, dan agamanya kokoh, pengetahuannya, ibadahnya. Wal muruati, dan harga dirinya, akhlak mulianya. Ma yujibul inqiyada ilaihim, ini yang membuat orang lain tuh tak taat tunduk kepada mereka. Ya. Jadi sekali lagi, orang seperti ini, kenapa orang bisa tunduk kepadanya? Karena akalnya, karena agamanya, dan karena akhlaknya. Bukan karena apa ya, khilafnya. Saya banyak membaca di buku-buku mereka orang sufi menceritakan para pemalsu, para apa ya, para tokoh-tokoh, ya, yang mubtil, ya, tokoh-tokoh palsu dalam madrasah tarekat, ya, di mana kan memang begini, di dalam tarekat itu hubungan murid dengan guru itu harus siqah, harus percaya, dan kepercayaan ini tidak boleh terganggu, ya, terkeruhkan, ya, sedikit pun. Namun kepercayaan inilah yang membuat dia tunduk kepada orang itu. Kenapa? Karena akal, agama, dan akhlaknya itu, bukan karena keturunannya. Wah, dia keturunan wali 3 kali, jadi serem kelihatannya. Tidak. Orang mungkin tunduk di depan, di belakang wallahu a'lam. Ya, keturunan nabi 7 kali misalnya. Tidak. Ya. Atau orang halu, ya, karena dia pakai jubah Sunan Bonang, tongkat Sunan Giri, tasbih Sunan Boneng, ya. Dia sendiri merasa serem, itu halu, ya. Karena gambaran seorang kepada seorang mursyid itu kan al-inqiyadu ilaihim, tunduk, patuh, gitu. Nah, banyak sekali para pengaku-ngaku ini juga melakukan sya'wadzah, apa, sesuatu yang bersifat klinik, ya. Misalnya dia bawa contoh yang berlaku di mana-mana. Dia bawa muridnya ziarah kubur ke wali itu. Ya, tiba-tiba di depan kuburan dia ngomong sama kuburan, atau merinding-merinding loh. Ya, terus dia tiba-tiba waalaikumsalam. Muridnya di belakang, masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi tabahurnya apa? Kekagumannya adalah dengan hilah-hilah kazibah, dengan trik-trik dusta. Tiba-tiba waalaikumsalam. Ya, emang muridnya bader-bader semua, gangster semua. Bagaimana caranya supaya dia tunduk kepada dia? Akhirnya dia bikin sya'wadzah seperti ini, klinik seperti ini. Begitu udah selesai, manggut-manggut waalaikumsalam.
Kamu tadi dengar nggak? Ya kagak denger lah. Nah, gitu. Tadi nih wali ini ngomong sama saya. Ya, kamu ini kalau tidak ngikutin saya celaka dunia akhirat. Akhirnya iya guru nangis. Ini membuat tunduk dengan tipuan dusta. Ya. Di buku-buku tasawuf itu dikutuk sekali orang-orang seperti itu. Orang tunduk itu karena akalnya, karena agamanya, dan karena akhlaknya. Ya. Itu juga orang yang hatinya ingin Allah, baru ketemu matching. Kalau enggak, mana menjauh. Sudah kita terangkan di belakang tentang banyak sekali. Ya. Maka tadi di sini fazharu alaihim minal aqli wad diyanati wal muru'ah ma yujibul inqiyada ilaihim. Ini yang membuat tunduk. Nah, orang melihatnya, orang sufi itu muridnya tunduk, maka para pemalsu ini ingin orang itu tunduk. Maka dia bikin bagaimana caranya supaya tunduk. Hadza kadzib. Ya, ini pendusta dalam masalah hakikat. Itu. Wal i'timada fi amri dini wad dunya alaihim. Dan bukan hanya tunduk kepada mereka, bahkan menjadikan iktimad. Apa iktimad itu? Pedoman, sandaran. Ya, orang itu dijadikan sandaran urusan agama, urusan dunia, nanya kepada mereka. Nah, orang seperti ini, orang datang dengan berbagai profesi apapun, nasihatnya cocok dengan mereka. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan Isyazili, aku tidak mengatakan kepada orang yang datang kepadamu, berhentilah kamu sebagai apa, duduklah bersamaku. Berhentilah engkau sebagai petani dan mari tinggalkan ya, dan zikir bersamaku. Berhenti jadi pegawai negeri, zikir. Tidak, tapi tetaplah engkau seperti yang Allah letakkan, Allah dudukkan di situ. Lakukan karena Allah. Datanglah kepadaku, mari menuju kepada Allah. Itu. Ini artinya dia menjadi mu'tamad alaihi fi amri dini wa dunya. Kenapa demikian? Li kamali ilmihim bitajribah. Karena ilmu dia sempurna. Sempurnanya dengan apa? Dengan tajribah. Ya, saya sering menjelaskan tentang tajribah itu. Tajribah itu begini. Tajribah itu bukan pengalaman, pengalaman yang merasakan orang merasa pernah salah, jadi dia tahu salah maka dia boleh. Bukan. Jangan dikira mereka para wali bicara tentang kebenaran karena mereka pernah melakukan kesalahan. Bukan. Kalau perkara dia pernah melakukan atau tidak, itu perkara lain. Tapi apa? Kemampuan dia untuk bisa memberikan nasihat, misalnya pandangan kepada berbagai keadaan seseorang, itu adalah karena dia punya tajribah. Apa tajribah itu? Dia pernah melewati hidup dengan beramal yang karena Allah, lalu kemudian Allah bangun rohaninya, dan dia Allah jadikan sebagai tempat media untuk orang lain mendapatkan solusi, mendapatkan pandangan nasihat agar kepada Allah di sektor profesi masing-masing. Itu tajribah. Ya. Dia mengatakan, kamu kalau begini nanti akan begini, seperti mengalami. Kenapa? Karena masalahnya dia telah mengalahkan nafsu. Dia bicara tentang bagaimana nafsu di tempat-tempat yang berbeda sifatnya akan seperti itu, dan dia telah membaca sifat itu, maka boleh memberikan nasihat. Atau lebih mudahnya begini, Allah yastantiq, ya, yastantiquhu, dan Allah bikin dia bicara untuk mengatakan apa yang diperlukan oleh orang. Makanya begini kan, selalu kita dapat cerita orang hadir misalnya di orang yang dia menyangka dia seorang mursyid, seorang wali. Begitu dia hadir,
Tiba-tiba, masalah saya terjawab sudah dengan ucapannya tadi. Kasap dia, tahu kalau saya nih mau pengen tahu itu udah kejawab. Nah ini orang yang lemah pengetahuannya, kasap. Padahal bukan. Mursid itu seperti telaga katakan. Orang yang datang ke situ, Allah akan berikan air itu kepada mereka tanpa dia menyadari. Ya. Tisu. Tisu. Tanpa dia menyadari, tiba-tiba dia mengucapkan, ya. Tiba-tiba dia mengucapkan, yang datang mendengar, yang mencari jawaban dapat, gitu. Nah begitu dapat, ya dia merasa ini kiai ini tahu baik saya, padahal bukan. Ya. Dia aja yang mengatakan nggak tahu kalau ada yang memerlukan, tapi Allah yastantiquh. Ya. Nah kalau kita yang memang tidak punya hakikatnya, biar ini kalimat di Al-Quran dan kita pahami dan kita terangin kepada orang lain, cuma dapat pengetahuan saja, nggak dapat hakikatnya, karena nggak ada di sininya. Gitu. Jadi orang mengira itu Syekh itu kasab. Saya belum nanya udah dijawab. Padahal dia datang, makanya tadi dalam mukadimah itu saya katakan, kita datang menuntut ilmu misalnya, ya, datang menghadapkan hati karena Allah, maka Allah akan memberikan jawaban kita itu melalui mulut pengajarnya, yang mulut pengajarnya tidak tahu. Allah yang beri. Nah kalau yang nggak nyari apa-apa, nggak pengen apa-apa, apalagi ngaji yang main-main, nggak pengen paham apa-apa, yang nggak dapat apa-apa, ngedangos doang di majelis, nggak pengen nambah ilmu, nggak pengen paham apa-apa. Nah, yang penting ngungkup udah. Ya. Nah ini itu artinya tajribah, itu tajribah. Wa tahaqquqi diyanatihim bisunnah, dan agamanya dia telah meraih agamanya dengan sunnah. Sunnah dalam tasawuf apa? Sunnah ada dua, ada sunnah jaliyah, ada sunnah khafiyah. Sunnah jaliyah amal-amal sunnah Nabi, tapi sunnah yang tersembunyi adalah akhlak Nabi. Wa kamali muru'atihim bimakarimil akhlak, dan kesempurnaan harga dirinya itu dengan kesempurnaan akhlak. Bahum mereka itu surujul huda. Apa? Pelita hidayah. Wa masabihud duja, lentera di gelap malam, lentera di kegelapan. Alladzina yu'khadu anhum, yang dapat diambil dari mereka apa? Al ilmu untuk akal, wal halu untuk jiwa. Para sahabat mengambil agama ini dari Nabi, diambil dari akalnya untuk akalnya, dan diambil dari jiwa Nabi untuk jiwanya. Ya. Wa yurja'u ilaihim fi tahqiqil a'mal, dan dia dijadikan rujukan dalam meraih hakikat amal. Bukan beramal niru zahir, tetapi hakikatnya juga rujukannya dia. Wal ibadati, nah ini memberi faedah, bil himmati, dengan jiwanya. Mereka para aulia himmahnya aliyah. Apa himmah itu? Semangat hidupnya untuk Allah. Kalau enggak untuk Allah, enggak semangat. Kalau kita mah justru semangatnya orang ceramah, ngundang pelawak, semangat. Pas ngundang yang nasihatin, ya. Ceramah pelawak sampai terguling-guling pelawak itu. Wah, semangat betul. Ya. Itu himmah daniyah tafihah. Semangat yang rendah dan selera yang buruk di dalam agama.
tidak berguna. Nah, himmah yang tinggi ini berfaedah. Duduk saja dengan dia, ya, tiba-tiba semangat ingin menjadi hamba Allah. Wal irsyad bil hal, dan tadi irsyad membimbing bil hal, dengan halnya. Orang yang kita duduk misalnya bersama dia, di dalam pikirannya, di dalam hatinya dunia, di dalam hatinya kedudukan, tapi ngomongnya agama. Kita duduk dengan dia, halnya ini tidak memberikan sesuatu yang membangkitkan jiwa. Tapi jika kita duduk dengan orang yang hatinya tegak lurus Allah, seolah-olah aura rohaninya akan menarik aura kita untuk menuju kepada Allah. Ya. Maka kalau kata Kiai dulu, saya dengar sedikit sepotong perkataannya, kalau Kiai datang ke Ceger, orang kita ini yang ahli nafsu terkekang tuh. Waduh, nafsunya yang terkekang, kan tubuhnya enggak. Karena hadir orang yang memenuhi aura ini, yang hatinya lurus kepada Allah. Ya. Tiba-tiba kita jadi rajin, jadi khusyuk di majelis, jadi dia nggak ada, lemes lagi. Ya. Istilahnya katanya dulu apabila kiainya pergi apa bang, pakai cat tekojar katanya. Artinya nafsunya itu gembira. Saya itu dulu ngedengar itu tuh, apaan itu? Rupanya begitu. Oh, ya. Itu adanya hal, adanya himmah yang ada dalam jiwa seseorang, rupanya bisa menarik jiwa orang lain untuk itu. Nah. Wa ghairuhum wa in sabatat khususiyatuhu. Itu selesai sudah. Jadi dari orang empat ini yang memenuhi syarat sebagai mursyid kamil yang keempat itu. Wa ghairuhum, yang lain-lain yang tiga itu. Wa in sabatat khususiyatuhu, meskipun ada keistimewaannya. Wa zaharat maziyatuhu, dan nampak juga ya kelebihannya. Lam tu'man ghailatuhu, masih belum aman akan keburukannya. Ya, meskipun ilmunya bermanfaat, keterangannya masya Allah jelas, sistematik, dan ya, tetapi ya, kita masih dapat sifat buruknya. Ya, dapat. Itu artinya kita tidak aman. Ya, belum aman. Lam tu'man ghailatu. Tetapi tetap mesti dihormati tiga orang itu. Payutabarrak bihi, tetap mengambil berkah darinya. Ya, ini berkah bukan berkah ya, pemahaman awam ya. Ya, wah, supaya berkah dagangannya, supaya berkah, bukan. Ya, berkah itu adalah ziyadatul khair, pikirannya, hatinya, ya, semakin bertambah kebaikan pikirannya, kebaikan jiwanya, itu berkah. 5 kali maziyatihi, karena bagaimanapun jiwa dia Allah tempatin ya kelebihan-kelebihan ilmu, agama, zuhud, ibadah, itu ada berkahnya tuh. Ya, ada berkahnya. Batu aja dijadiin musola meskipun rombeng, lebih mulia daripada mall yang ya, wala yuktada, tetapi tidak dijadikan kudwah. Khaupan, kenapa? Takut, min taqallubihi, ya, berbalik-balik, berubah-ubah. Wa adami kifayatihi, dan tidak kompeten, tidak berkecakapan ya, untuk mendidik. Ya. Karena mendidik itu maqal, tetapi dari hal. Ucapannya mesti memberi petunjuk kepada Allah, tidak kepada keburukan, permusuhan, penghinaan, tidak. Tetap Allah. Ini namanya irsyad halnya. Fa'arab zalik, ketahuilah itu.
Wala taqtadi, maka janganlah engkau berkudua illa kecuali bi'arifin, dengan orang arif, alimin yang berilmu, muta'addibin yang beradab, biadabi syar'i wal haqiqah, dengan adab syariat dan hakikat. Wajadta minhu, ya, dan engkau akan mendapatkan dari dia apa? Nafhatar rafiqil a'la, hembusan di dalam ucapannya, di dalam aura jiwanya akan mendapat hembusan apa? Ar-rafiqil a'la. Siapa rafiqil a'la? Allah, sang yang maha menyertai rafiq itu, tetapi yang di atas, ya. Kita mendapat hembusannya itu karena dia bersama, selalu bersama Allah. Bisa royani haqiqati isyaratihi bik, dengan mengalir hakikat isaranya ke dalam diri, ke dalam dirimu. Ada isara yang tidak diucapkan, keinginan dia agar orang dekat kepada Allah, bertobat kepada Allah. Maka jika dekat, maka orang itu akan tertarik terus, ya, ada penyertaan Tuhan di dalam dirinya. Faqad qala Syekhu Abu Madyana, dan telah berkata Syekh Abu Madyan. Siapa Syekh Abu Madyan ini? Murid Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, gurunya Abdus Salam bin Masis. Imam Abdus Salam bin Masis gurunya Al-Imam Syazili, gurunya lagi Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Ibn Athaillah Sakandari, terus sampai kepada Al-Imam Ahmad Zarruq, ya, Abu Madyan. Apa perkataan Abu Madyan? Asy-syaikhu, seorang syekh, man sahidat lahu dzatuka, ya, bitakdim. Seorang syekh itu adalah, ini kalau kita rungkai, ya, penggunaan kalimat, ya, man syahidat lahu dzatuka takdim. Artinya seorang syekh itu adalah seorang yang disaksikan oleh jiwamu, ya. Syahidat dzatuka lahu bitakdim. Gimana menerjemahkan itu? Seorang syekh adalah seorang yang disaksikan oleh jiwa, bukan oleh kepentingan, bukan, tapi jiwanya. Penyaksiannya penyaksian dengan takdim, mendahulukan, mengedepankan, mengistimewakan. Artinya orang yang diistimewakan oleh jiwa. Karena orang yang akalnya penuh ilmu, lalu berkumpul dengan orang yang penuh ilmu, nanti persaksian akal ini secara tidak disadari akan mengutamakan orang yang paling alim di antaranya. Bukan orang yang ingin, ya, dia yasdurani, yang ingin tampil di depan, tidak, ya. Bukan orang yang ingin tampil sendiri, mungkin jatuh dan tidak ada yang mengedepankan dia. Tetapi seorang syekh artinya orang yang di depan, orang yang diangkat oleh seorang yang sama-sama soleh, dan dia tahu dan dia mengakui, maka dia dikedepankan. Begitu maksudnya, ya, bukan mengangkat diri, diangkat-angkat dan diciptakan. Tidak bisa, ya, tidak bisa, kecuali organisasi. Itu makna 5 tahun, ya. Jadi ketua MUI 5 tahun ganti lagi gitu, ya. Ketua yayasan, ya, disebut kiai ganti, atau kiai dalam partai 5 tahun ganti lagi. Pas kemarin waktu di partai jadi kiai, pas sudah berhenti partainya, ya udah nggak ada yang pakai jadi kiai. Ya. Jadi bukan artinya seorang yang dikedepankan oleh jiwamu. Wasirruka bitazim, dan mata hatimu itu mengagungkan dan tidak dapat mengingkari. Mungkin nafsu mengingkari, mungkin pikiran mengingkari, tapi batinnya tidak dapat mengingkari. Ini kan dalam sekali kan.
Nah makanya saya tersebut adalah man hadzabaka bil akhlaqi. Orang yang mendidikmu dengan akhlaknya, bukan dengan ucapannya. Dengan perilakunya, maka orang di sekitarnya berubah menjadi baik. Gitu. Wa adabaka bi itraqi. Dan mendidikmu dengan apa? Dengan itraqi. Itraqi itu dengan diam, dengan nunduk, dengan diam. Itraq itu kan nunduk, ya bukan nunduknya, ini kinayah. Wa ana robatinaka bi isyraqi, dan mencerahkan batinmu dengan sinar cahaya jiwanya. Ya. Karena persoalan yang buruk datang ke orang seperti ini, maka akan menjadi positif, dipandang positif. Itu semua dari Allah. Dengan Allah kamu tidak boleh bla 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 bla. Jadi semua orang tercerahkan, isyraq. Syekh ini yang artinya yang keempat itu, manjama'aka fi huduri. Orang yang menyatukanmu untuk hadir bersama Allah. Wa hafizaka fi maghibi, dan menjagamu kalau dia tidak ada. Maaf, saya salah, maaf ya. Saya salah menerjemahkan. Mana tadi? Syekh adalah menjama'aka fi huduri, yang menyatukanmu kepada Allah ketika dia bersamanya. Gitu. Hudur itu bersama. Jama'aka itu apa? Orang yang mengajakmu dekat bersama Allah ketika dia hadir. Artinya kalau dia bersama kita, dia selalu membawa kita ke Allah. Itu menjama'aka fi huduri. Bagaimana kalau dia tidak ada? Wa hafizaka, dan dia menjagamu bi maghibi, ketika dia tidak ada di sekitarmu. Ini yang terakhir ini juga ingin saya jelaskan, karena terkadang ya orang salah memahami. Guru mah biar jauh tetap menjaga kita. Dianya tidak menjaga, bukan begitu. Guru bukan seperti nenek sihir yang ngelihat di bola, sihirnya ngelihat murid-muridnya. Kalau muridnya bader, woi, woi. Itu tidak logis. Lah emang ya, seorang wali pun kalau pulang ke rumah udah sibuk, ya. Bukan artinya udah sibuk sama bininya, sama anaknya, ya. Bukan melihat murid dari jauh, bukan. Itu hanya apa ya? Itu hanya rumus simbolik. Yang sebenarnya begini, ini umpamanya Pak nih, bapak punya bini, lalu pergi jauh, kerja jauh dah. Kalau zaman dulu mah orang kerja jauhnya ke Sumatera. Teman-temannya ngajak serong. Nah ini ada seorang suami ini setia, bawa foto bini aja tuh. Kata temannya, nyok, pan bini jauh, enggak. Ya. Bini gua tahu, kalau gua demen orang langsung dia sakit, katanya gitu. Ya, langsung berasa, katanya gitu. Dan dia menghadirkan bininya itu dalam kejauhan itu dan tetap menjaganya. Kenapa ini laki nggak berani nggak berani main-main sama perempuan lain? Karena dia takut sama bininya. Jadi itulah yang dimaksud, bininya ngejaga dia. Lah bininya mah Pak lagi ngorok di rumah, ingat juga kagak sama lakinya. Tapi kesetiaan dia, cinta dia, inilah yang menjadikan istrinya menjaga dia ketika jauh. Begitu juga orang kepada guru, biar jauh sama guru hadir. Ini namanya guru menjaga dia. Ya, jangan dibikin khurafat pemahaman itu. Tidak. Karena kalau bisa itu wali ngejaga, anaknya dijaga, mungkin muridnya selamat ya, dari maksiat, anaknya tidak selamat. Ya. Kalau memang dia yang bisa menjaga, dia dahulukan orang yang paling dia sayangi, darah dagingnya tuh, nggak bisa.
Jadi ini bahasa cinta. Jadi memahaminya ya dengan bahasa-bahasa yang bersifat ramziyah, isyariyah, simbolik, kinaya, kiasan seperti itu. Karena penuh slogan-slogan orang sufi itu bahasanya penuh dengan nilai balaghi. Seperti Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, ya Allah, Engkau tunggal di langit, aku tunggal di bumi. Itu jika tidak mengerti balaghah, macam-macam itu pemahaman yang kotor, ya, yang rendah terhadap kedudukan wali yang tinggi. Ya. Bahkan orang yang bersahabat karena Allah, itu hadis tuh. Ketika sahabat yang kena bersahabat karena Allah ini mesti dia akan menasehati kalau dia salah. Nah, kalau dia memang persahabatannya karena Allah, ketika temannya jauh, Allah katanya menggantikan dia menjadi wakilnya. Artinya sebetulnya dia dijaga oleh Allah melalui kawannya ini, dinasehati. Nah, kalau dia nggak ada, tetap Allah jaga hatinya untuk tetap baik. Maka jangan pernah bergantung kepada siapapun, bergantunglah kepada Allah saja. Ya, bukan kepada orang. Orang akan tidak ada, orang akan mati, laki mati, ya, bini mati, ya, tetapi Allah hayyun la yamut. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli.